Bab 115. Andika mengangguk dan menuruti apa kata Riani. Setelah kalung itu lepas, Andika menaruhnya dalam jas dan mengantonginya. Lalu memberikan siku kanannya agar digamit oleh Riani. Riani pun menurut. Mereka menaiki tangga menuju lantai atas seolah menjadi pertanda kehidupan baru mereka akan dimulai di acara resepsi spesial paling megah tahun ini yang dirancang sendiri oleh Bayu dan Cindy demi putra bungsu mereka Andika Dilan Rohichan. Cintaku, tak akan jauh darimu cintaku menyatu balut kasihmu cintaku, cintamu tak akan pudar. Sebaris lagu didendangkan oleh diva Indonesia yang kali ini diundang untuk memeriahkan acara. Kristianti bersama dengan mantan suaminya Amang, sukses membuat tamu undangan bernostalgia ke masa belum ada penyanyi cover. Di mana setiap lagu yang booming di masa itu bisa abadi terdengar sampai sekarang. Masa di mana film Dragon Ball hanya tayang selama 30 menit sebelum acara tinju ditvikan terbang. Ah, masa-masa itu. Malam semakin larut. Tamu-tamu undangan yang berasal dari pejabat serta anggota-anggota dewan juga rekan bisnis Bayu. Boril dan Andika bergantian datang untuk menyalami pengantin yang tak hentinya mengundang decak kagum para tamu undangan. Dekorasi mewah. Jamuan mewah. Semakin terlihat megah dan indah mempesona dengan pengantin yang rupawan bak pangeran dan putri raja yang tengah berbahagia. Andika yang tingginan kekar dengan wajah tegas tampannya sangat serasi dengan Riani yang cantik nan anggun. Paras Eropa dengan netra biru meneduhkan membuat siapapun akan merugi pulang tanpa bertatapan langsung bahkan mengabadikan foto dengan keduanya. Benar-benar pasangan yang sempurna. Dan tak lengkap rasanya jika ada event besar di keluarga Rohichan tak mengundang penyanyi-penyanyi dangdut ternama tanah air seperti Helmi Sukaesih dan Rina Sugiarto serta tak tanggung-tanggung seluruh pengisi acara dangdut ekonomi yang menjadi tontonan favorit Bayu Rohichan diboyong seluruhnya ke Gedung Alexander. RIKUES Siji Maning BKU, Lanange Jagat. Teriak Alex kepada Menul Daradista yang sudah berada di panggung. Riuh tamu terdengar ketika Alex mengucapkannya. Sedangkan Boril dan Aprilia sudah mulai tatap-tatapan. Enggak pak, mama udah gak mau goyang. Lagi isi. Ucap Aprilia. Gitu dong. Kan papa gak jantungan setiap kali hadirin pesta yang ada dangdutnya gini, harus jagain mama biar gak kabur. Harusnya Aprilia kesal Boril menggerutu seperti itu tapi ia biarkan saja. Pasangan yang memilih tema putih kali ini terlihat duduk kalem menikmati acara karena Azam dibawa oleh Liana ke rumahnya. Alex dan Stella sendiri sudah tak sabar ikut bergoyang bersama dengan biduan yang bayaran sekali manggungnya fantastis itu. Tak terbayang berapa digit yang dikeluarkan Bayu dari segi hiburan saja. Bukan tanpa alasan Alex bisa bebas berjoget ria seperti itu. Rekan-rekan bisnis Bayu yang tentunya ia sudah kenal bukanlah orang-orang yang kaku. Mereka justru akrab dan nampak menikmati alunan musik yang di-cap musik pinggiran namun kini pengemasannya sungguh apik dan mewah itu. Sementara di atas pelaminan, jiwa Andika tak tahan juga. Ia menarik jari Riani. Si cantik itu lalu menoleh, mau ikutan joget gak? Riani membola lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ayo, nanti abang sawer. Ajak Andika tak sabar. Ia tak mau kalah dari pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie yang kini ikut berjoget di panggung. Kaki Andika sudah ikut mengetuk-ngetuk mengikuti irama. Yuk Lan, seru kayaknya. Gak mau ih. Baju saya susah pak. Jangan kaku gitu Lan. Gak cocok sama muka kamu. Riani tetap diam tak mau ikut. Cek,
Jangan salahin abang kalau abang nyawer nih. Riani bergidik. Mana mungkin Andika yang dikenalnya mau berjoget ikut dengan para tamu lainnya. Namun dugaan si bule salah. Ia membulatkan mata ketika Andika benar-benar turun ke lantai dan salah lantai dangdut dan ikut berjoget dengan yang lainnya. Suara riuh ramai tamu melantai dengan sang pengantin. Menul Daratista pun tak menyangka jika sang pengantin mau ikut bergabung. Dalam intro musik yang sengaja berhenti seolah memberi keheningan bagi Menul menghampiri Andika lalu mengulurkan tangannya. Mengajak menari bersama. Andika masih diam lalu tersenyum namun baru saja ia akan menyambut uluran tangan itu, suara lembut mengalun di sisi kirinya. Abang. Andika menoleh ke arah kirinya. Ia terperangah yang memanggilnya abang barusan adalah putri kerajaan Belanda yang kini tengah berdiri anggun di sampingnya dengan senyum elegan dan menjadi pusat perhatian seluruh undangan. Dada Andika berdebar kencang. Ia tak salah dengarkan barusan. Once upon a time in Wakanda Country. Di panggung dangdut yang diselenggarakan pemangku hajat, seorang pengunjung atau tamu undangan pria asyik berjoget dengan biduan yang diundang ke acara pernikahan untuk memeriahkan acara. Apa kemudian terjadi? Sang istri yang kabarnya mendengar dari tetangga kalau suaminya nyawer biduan, langsung naik darah dan tak tunggu waktu lama, langsung datang ke tempat hajatan naik ke panggung untuk menyeret suaminya turun. Sambil membawa anak. Ingat berita itu. Tapi itu di Wakanda Country right? Dalam Rohichan Empire, tidak ada adegan seperti itu. Andika dan Riani kini jadi pusat perhatian tamu yang datang. Bagi mereka kerupawanan Riani yang memang bagaikan bidadari ditambah pencahayaan sinar lampu yang pas menyorot ke arahnya, pasti membuat Andika terkesima melihat istrinya. Sehingga Andika nampak diam seribu bahasa ketika Riani datang. Terlihat matanya berpendar memaku pada sang netra biru. Tak ada yang tahu, bukan hanya karena terpesona pada kecantikan alami istri kecilnya, namun Andika tak bisa meredakan debaran jantungnya yang berdetak kencang manakala Riani memanggilnya abang. Abang. Dia pria Sumatera. Meski berdarah Jerman. Kata panggilan yang menandakan suatu rasa hormat dan sapaan mesra jika diucapkan istri. Mesra ya. Berlebihan memang. Tapi itulah yang dirasakan Andika. Tak ada drama marah di atas panggung karena suami joget bersama biduan. Yang ada Riani berjalan ke depan Andika hingga keduanya berhadapan. Andika tersenyum. Menaruh tangan kiri Riani agar berpegangan di bahunya. Lalu ia labuhkan tangannya di pinggang Riani dan tangan mereka yang bebas saling bertaut untuk kemudian mulai berdansa. Suara riuh tepuk tangan tamu dan keluarga yang melihat itu mengiringi gerakan Andika dan Riani. Musik pun mengikuti alur. Alunan yang awalnya ramai menggema kini lembut mengalun memanjakan setiap yang mendengarnya. Sama-sama saling mencari pasangan masing-masing dan ikut berdansa membuat aula ini semakin dipenuhi oleh cinta. Menciptakan suasana keintiman yang romantis bagi setiap pasangan. Termasuk Boril yang tadinya enggan untuk melantai karena takut Aprilia mengeluarkan goyang ayu aduhainya, mengulurkan tangan mengajak Aprilia. Apa? Tanya Aprilia. Boril bangun dari kursinya. Bak pangeran kerajaan, Dia membungkukkan badan bertopang dengan satu lututnya. Satu tangan di atas pahat dan tangan lainnya ia ulurkan pada Aprilia. Please, dance with me my lady. Aprilia tersenyum merekah lalu bangun dan menyambut uluran tangan suaminya. With pleasure my lord. Ucap Aprilia tak kalah sensualnya. Dan ikut berdansa dengan tamu yang lain. Beberapa pasang mata tak jemu memandang owner warung Pedia dan istrinya.
Juga pasangan Stella dan Alex yang tak mau kalah romantis dengan orang tuanya. Aku pikir Mas cuma bisa joget koplo aja. Goda Stella di bahu suaminya. Mereka berpelukan sambil mengikuti alunan lagu. Bisa disesuaikan yang, Mas juga bisa tari jaipongan kalau ada musiknya. Stella tertawa mendengarnya dan semakin erat memeluk Alex meski menyisakan jarak pada bagian perut. Berkali-kali Riani hampir terjatuh. Bukan karena sepatu yang dipakainya. Karena Riani memakai sepatu flat sesuai permintaannya yang tak bisa memakai heels. Tapi karena ini dansa pertamanya. Riani sangat awam untuk ini. Nampak ia frustasi dan ingin menyudahi. Namun, bertindak sebagai guru dansa kali ini, Andika tak patah semangat mengajari Riani. Ia berbisik pada istrinya. Injak kaki abang. Naik. Riani mengangkat kepalanya. Agar pandangan keduanya bertemu dan menggelengkan kepalanya. Gak apa-apa. Abang akan ajari sampai bisa. Naiklah. Nanti kaki bapak. Kap. Riani melotot ketika Andika menciumnya di bibir. Meski singkat. Dia malu. Ini tempat umum dan, ya ampun hampir setiap yang berdansa di samping mereka melihat yang dilakukan Andika tadi. Mereka ikut tersenyum bahkan Alex bersiul menggoda. Wajah Riani memerah hendak protes pada Andika. Panggil bapak lagi, abang cium ya. Riani lalu diam. Sesekali memanyunkan bibirnya. Andika terkekeh karenanya. Ia menarik pinggul Riani mendekat. Memandu agar Riani menginjak kakinya. Riani pun menurut. Ia menapakkan kedua kakinya di atas kaki Andika dan kemana langkah Andika pergi kini ia mengikuti. Lama-lama Riani mulai terbiasa dengan gerakan itu dan ia tertawa ketika bisa berputar dengan gaun yang mengembang sempurna. Mereka berpelukan kembali. Kedua netra itu kembali bertemu dan Andika menundukkan wajah. Menyatukan bibir mereka seketika lampu pun meredup memberikan waktu spesial dan privasi bagi keduanya untuk wedding kiss. Suasana romantis bagi pasangan halal yang bersyukur telah menemukan cinta sejati mereka berbalut pernikahan, juga dinikmati oleh Boril Aprilia dan Alex Stella. Yang tak menyiakan momen wedding kiss ini bersama belahan jiwa mereka cintaku, tak akan jauh darimu cintaku. Menyatu balut kasihmu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Andika membawa Riani dalam dekapannya dengan cara menggendongnya di depan bak koala. Turunin. Riani melingkarkan tangannya erat ketika Andika tak berniat menurunkannya. Ya, masih dengan posisi menggendong Riani, Andika menaiki tangga menuju kamar hotel mereka. Dikit lagi sampai, dikit lagi apa? Ini lift. Turunin pak. Dan ucapan Riani teredam lagi dalam bungkaman Andika di bibirnya. Andika menyudutkan Riani di dinding lift. Setelah dirasa Riani hampir kehabisan nafas, ia baru melepaskan tautan mereka. Tanpa menurunkan Riani. Riani terengah mencari oksigen sambil melihat dalam ke wajah Andika. Sengaja ya. Biar dihukum. Riani merapatkan bibirnya lalu menggelengkan kepala. Andika tertawa gemas karenanya. Kamu lucu kalau lagi cemburu. Cemburu. Ting. Pintu lift terbuka. Andika membawa Riani keluar dan menuju kamar mereka. Siapa yang cemburu? Cecar Riani lagi. Itu tadi. Abang gak boleh goyang sama cewek Jain. Kamu cemburu kan? Tanya Andika jumawa. Melihat Riani diam saja, Andika pun tertawa. Namun Riani tak merasa seperti itu.
Melihat Andika tadi seperti ada yang mendorongnya untuk turun dari pelaminan dan mencegah Andika untuk bersama perempuan lain. Bukan cemburu. Riani pastikan itu. Ja sendiri merasa aneh pada dirinya yang seakan tak suka melihatnya. Padahal biasa saja. Ia merasa tiba-tiba saja emosi. Riani menggelengkan kepalanya lagi. Merasa tak yakin akan perasaannya. Cemburu. Bisik Andika, Riani menggelengkan kepalanya lagi. Gak sama sekali, cuma ngantuk. Pengen tidur. Baiklah, ayo kita istirahat. Pintu kamar terbuka. Andika dengan satu tangan begitu cekatan. Tak merasa kesulitan yang berarti meski Riani berada dalam gendongannya. Dengan satu kaki, Andika pun menutup pintu otomatis. Ia duduk terlebih dahulu di atas ranjang, dengan begitu, Riani pun duduk di atas pangkuannya. Posisi yang selalu membuat Riani malu karena harus mengangkangi Andika. Andika menyentuh wajah Riani dengan kedua tangannya. Ia mencium kening Riani lama kemudian. Turun ke hidung dan mengecup bibirnya singkat. Riani memang tak menolak. Tapi Andika merasa ada yang kurang. Riani tak membalasnya. Ia memandang sayu wajah cantik yang nampak kelelahan itu. You got my heart easily, Riani. Kamu mendapatkan hatiku dengan mudah, Riani. Riani berdecak tak mengerti dengan uang dikatakan Andika. Ia sudah lelah dengan kegiatan hari ini. Riani malas jika harus belajar bahasa Inggris juga. In bahasa Mister, Iga paham. Harusnya Andika tertawa geli seperti biasanya ia yang selalu gemas dengan sikap Riani. Namun kali ini ia merasa cemas kalau Riani suatu saat akan pergi darinya. But I'm so hard to have your heart. Tell me what should I do? So that you can love me. Riani kembali kesal karena Andika. Ia lelah sungguh. Ia pusing, ia lalu merebahkan kepalanya di dada Andika dan melekatkan tubuh mereka mencari tempat nyaman untuk bersandar. Andika memeluknya. Perlahan membuka tile putih yang ada di mahkota Riani lalu melepaskannya. Membiarkan rambut coklat itu terurai ke punggung lalu diusapnya lembut. Hingga Riani makin merasa nyaman dan tak lama terlelap dalam tidurnya. Andika merebahkan Riani di atas ranjang. Nafasnya mulai teratur pertanda ia tengah nyenyak tidur. Andika membuka jasnya dan menaruh di tempat khusus. Ia berniat membersihkan diri ketika sebuah getaran yang terdengar nyaring dari ponsel menggugah perhatiannya. Ponsel itu milik Riani yang ditaruh di atas meja rias. Sengaja ditaruh di sana mungkin agar tak mengganggu resepsi tadi. Awalnya Andika akan abai. Namun suara getaran itu datang kembali. Ia pun penasaran siapa yang menelepon istrinya malam-malam. Begitu diambil, berhenti berdering. Andika geram karena terdapat nama Fahri dengan embel-embel AA di depan namanya. Ngapain nih orang nelpon malam-malam? Gak ada waktu siang apa? Andika akan menaruh ponselnya. Namun sebuah notif pesan masuk yang otomatis terbaca meski tak dibuka. Andika membulatkan matanya melihat pesan dari Fahri. Neng, udah tidur. AA pengen ngobrol. Hampir saja Andika akan melempar ponsel itu ke lantai namun ia urungkan karena ingin tahu apa sebenarnya hubungan Riani dengan Fahri. Apakah sama dengan apa yang dipikirkannya selama ini? Tak peduli privasi. Tak peduli Riani akan marah padanya nanti, Andika membuka ponsel Riani dan membaca semua chat dari Fahri. Terakhir kali Riani mengirimkan foto ketika ia di make up pada Fahri dan dibalas ucapan semoga berbahagia.
Lalu telepon tak terjawab lebih dari 20 kali dari Fahri dengan beberapa pesan juga. Neng, lagi apa? Masih resepsi. Neng, Bapak sama Mami belum pulang dari kantor pengacara. Neng, A kangen. Neng, Aa mau ngobrol. Neng, maafin Aa. A gagal jadi dokter. Nama Aa masuk daftar mahasiswa curang. Agak punya bukti. Sebelum buktinya ada kalau Aa agak curang, izin prakteknya gak bakal turun. Itulah beberapa pesan dari Fahri dari mulai siang sampai malam. Sumpah demi apapun Andika geram dibuatnya. Ia men-scroll ke atas laman chatnya. Pada chat beberapa hari yang lalu. Sebenarnya tak ada balasan dari Riani yang berarti. Hanya sebatas,